Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Selamat pagi Angela, kabar baik dan bahagia karena ini kan masih long weekend plus tahun baru. Ini masih terasa, libur panjangnya juga masih terasa ini. Jadi banyak ini ya, banyak anak-anak yang mungkin masih liburan, pas banget. Betul. Kamu ada rencana juga mungkin liburan? Belum ada rencana, Belum ada rencana. tapi ada alternatif nih karena banyak informasi-informasi seputar wisata yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tentunya hadir dengan beragam informasi menarik lain bersama kami, saya Angelika Devagal. Dan saya Mega Latu. Inilah Lintas Ayus Pagi akhir pekan selengkapnya. Penjual obat terlarang berkedok warung kelontong digerebek warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penjaga toko yang tak terima digerebek serang balik warga dengan senjata tajam. Kericuhan antara puluhan warga dengan penjaga toko obat terlarang berkedok warung kelontong pecah di Jalan Raya Babelan Kampung Belendung, Desa Kedung Pengawas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa dipicu keresahan warga dengan maraknya peredaran obat-obatan terlarang. Penjaga toko yang tak terima tokonya digeruduk malah menyerang balik dengan senjata tajam. Warga yang geram pun melakukan aksi pengepungan hingga pelaku nyaris dihakimi massa. Sudah bertahun-tahun lamanya, tapi ini sudah tidak tindakan dari pihak berwajib, sudah tidak tindakan, makanya karena ada suatu hal tadi, ada reaksi dari yang pedagang di sini, yaitu menggunakan sajam, jadi otomatis dari warga di sini ada reaksi. Beruntung polisi tiba di lokasi dan meredam emosi warga. Polisi pun mengamankan pelaku beserta barang bukti ratusan obat-obatan jenis tramadol dan ekstrimat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Ainus melaporkan. Pemirsa tak terima di klakson saat di jalan, 3 preman menggedor mobil di Bekasi, Jawa Barat. Aksi tersebut membuat korban ketakutan dan merekamnya hingga viral. Tiga preman berboncengan motor nekat mengintimidasi warga dengan menggedor kaca mobil di Jalan Raya Hankam Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Aksi penggedoran kaca mobil dilakukan berkali-kali hingga korban wanita yang berada dalam mobil berteriak minta tolong. Aksi ini pun viral di media sosial. Akibat insiden ini pengemudi mobil melapor ke Polsek Pondok Gede. Diduga aksi ini berawal saat motor pelaku yang berjalan lamban tengah ngobrol dengan pemotor lain. Korban pun membunyikan klakson. Pelaku yang tak terima mengejar mobil korban hingga aksi salip-salipan terjadi. Pelaku ini nyalip saya lagi dengan melakukan hal yang sama lagi sampai gardu PLN di daerah Jatiwarna. Nah, di situ ada gang, dia main belok aja tanpa pakai lampu sen. Nah, dengan jarak motor dia dengan mobil saya cukup dekat, kita juga refleks, akhirnya membanting setir ke kanan dan di situ dia mulai memaki saya. Perselisihan di jalan ya, jadi ada ketersinggungan. Pelaku menggunakan sepeda motor berboncengan 3, ya, berjalan pelan sehingga menghambat laju mobil milik si korban. Saat ini polisi tengah melakukan olah TKP dan mengejar pelaku yang terekam korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Bersaksi pencurian besi penutup gorong-gorong yang baru 2 hari dipasang terjadi di Jalan Pulau Mangga, Krukut, Depok, Jawa Barat. Aksi pencurian terekam CCTV dan viral. Dua pemuda bersepeda motor melakukan aksi pencurian besi penutup gorong-gorong di salah satu sudut perumahan Jalan Pulau Mangga, Krukut, Depok, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, salah satu pelaku dengan mudah mengangkut besi penutup lalu kabur meninggalkan lokasi. Diduga kedua pelaku sudah merencanakan aksi pencurian dan mengetahui situasi lingkungan yang sepi. Warga pun terkejut melihat besi gorong-gorong yang baru dipasang 2 hari sudah hilang. 2 hari dipasang, besok paginya hilang gitu. Baru 2 hari? Kurang lebih 2 hari ya. Itu dia yang belum ketahuan sampai sekarang. Indikasinya orang sini atau orang mana kita kan nggak tahu juga ya. Akibat pencurian ini dapat membahayakan para pengguna jalan terutama pada saat turun hujan dan di malam hari. Selain itu, aksi pencurian ini juga membuat kerugian material.
Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ainus melaporkan. Seorang pelaku curanmor sembunyi dalam lemari saat digerebek polisi di Goa, Sulawesi Selatan. Istri pelaku sempat mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Tim gabungan unit Reskrim Polsek Bonto Marano dan Reskrim Polsek Somba Opu menggerebek rumah AG 33 tahun, pelaku curanmor di Desa Bolong Palakla, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat bersembunyi di lemari, sementara istri pelaku mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Petugas pun menggeledah rumah dan meringkus pelaku. Polisi juga membawa barang bukti sepeda motor hasil kejahatan ke Mapolsek Somba Opu. Aksi pencurian terjadi pada November 2024 lalu. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Bulan yang lalu kita sudah melakukan beberapa pengecekan ke rumah bersangkutan, tapi malam ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah kembali di wilayah Kecamatan Bonto Marano. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari Bonto Marano melakukan tindakan ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Somba Opu dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian burung kicau di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap warga setelah aksinya gagal gara-gara sangkar burung terjatuh saat diambil pelaku. Aksi pelaku ini direkam warga yang sebelumnya mengetahui aksi pelaku. Dari video amatir warga, pelaku berinisial H, warga Lumajang, sedang melakukan aksinya mencuri burung milik Fajar di Desa Bunguruwetan, Waru, Sidoarjo. Aksi pelaku ini direkam anak korban yang kebetulan mengetahui gerak-gerik pelaku. Aksi pelaku pun gagal setelah sangkar burung yang diambil dari luar pagar rumah korban terjatuh dan membuat burung jenis murai batu senilai 5 juta rupiah itu terbang. Pelaku kemudian melarikan diri, namun korban mengejarnya sambil berteriak maling. Pelaku pun berhasil ditangkap warga berjarak 50 meter dari lokasi kejadian. Pelaku yang babak belur diserahkan ke Mapolsek Waru. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku kerap beraksi di beberapa tempat. Jadi diketahui bahwa dia mengambil langsung sendirian di TKP. Tetapi inisial H ini tahu mana-mana burung yang ada nilainya dan tidak. Berarti bisa dikatakan mungkin spesialis. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sangkar burung sebagai barang bukti. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta. Dua pelajar mencuri uang ratusan juta rupiah dari rumah yang ditinggal liburan tahun baru di Sumedang, Jawa Barat. Saat diperiksa, kedua pelaku ternyata masih keponakan korban. Anggota Satreskrim Polres Sumedang menangkap dua pelaku pembobol rumah di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, polisi menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang disembunyikan di rumah pelaku di kawasan Jatihurip. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan sejumlah perhiasan emas yang sempat dibuang pelaku ke selokan. Setelah ditangkap, keduanya digiring ke Mapolres Sumedang. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku berstatus pelajar SMK ini masih keponakan korban. Mereka membobol berangkas saat rumah kosong ditinggal pemiliknya berlibur. Ketika sore hari masuk ke rumah, korban melihat ada pecahan kaca di dalam rumah, kemudian langsung curiga, masuk ke kamar, melihat ke lemari, ternyata berangkas di dalam lemari sudah hilang, sudah tidak ada. Selain uang dan perhiasan emas, polisi juga menyita barang bukti berangkas yang sudah dirusak, obeng dan kunci Inggris serta sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku mencuri karena dendam kepada pelaku. Saat ini kedua pelaku masih diperiksa di Mapolres Sumedang.
Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hawa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor dibekuk warga hingga menjadi amukan korbannya di Malang, Jawa Timur. Ya, hasil penggeledahan polisi yang mengamankan 1 set kunci T, jimat, dan handy talkie. Kamera CCTV merekam penangkapan pelaku curanmor oleh warga di Jalan Mertojowo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Bahkan, korban serta warga yang emosi terus melayangkan bogem mentah ke arah pelaku. Pelaku SB 31 tahun, aksinya terpergok hingga dilakukan pengejaran. Hasil penggeledahan, warga menemukan 1 set kunci T untuk membobol kunci sepeda motor, serta handy talkie atau HT. Pada saat dia ini mengambil, korban melihat dan meneriaki daripada tersangka ini, sehingga di sana pada saat dikejar mereka melarikan diri, orang ini bersama temannya. Namun yang ketangkap adalah dia, sempat ditangkap massa. Kini polisi masih memburu para pelaku lainnya. Sementara 1 pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Ruansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi buka suara usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis siang. Roni selesai diperiksa kurang lebih 5,5 jam dan dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku yang terjadi pada tahun 2020 saat dirinya masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM. Untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau ya sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Seorang pemuda di Blora, Jawa Tengah ditangkap polisi lantaran menghamili remaja di bawah umur. Korban diperdaya dengan janji akan dinikahi, namun ternyata janji palsu. Seorang pemuda asal Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora tak berkutik saat ditangkap polisi. Pemuda ini sebelumnya dilaporkan ke polisi karena menghamili remaja 17 tahun. Ia melecehkan korban berkali-kali setelah memperdayanya dengan bujuk rayu janji manis akan dinikahi. Namun pada kenyataannya setelah korban hamil ia tak mau bertanggung jawab. Selain di hotel, aksi keasusila juga dilakukan di rumah pelaku. Keluarga korban akhirnya melaporkan perbuatannya ke kantor polisi. Tersangka ini menghubungi korban melalui WhatsApp untuk diajak ketemuan di Hotel Sumber Rezeki. Kemudian bujuk rayu segala macam, si tersangka melakukan hubungan suami istri di dalam kamar Hotel Sumber Rezeki dan sudah dilakukan beberapa kali. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Blora dan dijerat pasal kekerasan seksual dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Ulat bulu muncul di dekat SD membuat siswa gatal-gatal di Madiun, Jawa Timur. Petugas pemadam pun menyemprotkan cairan insektisida untuk memusnahkan ulat bulu tersebut.
Ribuan ulat bulu bersarang di sebuah pohon mangga dekat SD Negeri Meruak 03, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Ulat bulu tersebut membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat. Meski belum masuk ke kelas, keberadaan ulat bulu membuat resah guru dan murid. Akibat ulat bulu, sejumlah murid yang baru saja masuk sekolah usai libur panjang alami gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Setidaknya ada 10 murid yang mengalami gejala itu. Agar tidak semakin menyebar, pihak sekolah memulangkan lebih awal para murid dan menghubungi petugas damkar untuk membasmi ulat bulu tersebut. Di mana ulatnya? Di mana? Di pohon atau pohon? Gimana? Rasanya gimana? Gatal gitu? Panas gitu nggak sih? Panas ya? Petugas pemadam menyemprotkan cairan insektisida untuk memusnahkan ulat bulu tersebut. Proses itu selesai dalam 1 jam. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 309 perkara terkait sengketa Pilkada serentak 2024 telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi. Jumlah tersebut mencakup 23 perkara untuk pemilihan gubernur, 49 untuk pemilihan wali kota, dan 237 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Mahkamah Konstitusi mencatat sebanyak 309 perkara sengketa hasil Pilkada 2024 telah diregistrasi hingga Jumat 3 Januari 2025. Jumlah tersebut mencakup 23 perkara untuk pemilihan gubernur, 49 untuk pemilihan wali kota, dan 237 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Setelah registrasi, perkara akan diteruskan kepada pihak termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah, dengan tembusan kepada KPU Pusat dan Bawaslu. Sidang pendahuluan akan dimulai 8 Januari 2025. Penentuan panel sidang mempertimbangkan proporsi jumlah perkara dan potensi konflik kepentingan. Hakim tidak akan menangani perkara dari daerah asal mereka. Perkara persisian hasil pemilihan kepala daerah. Perbedaan antara permohonan dengan perkara. Jadi ketika diajukan itu masih permohonan. Nah, ketika diregistrasi maka berubah menjadi perkara. Maka pertanyaannya kenapa beda? Karena itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas. Pemirsa, memasuki arus balik libur tahun baru, stasiun Pasar Senen ramai pemudik yang kembali ke Jakarta. Total lebih dari 20.000 orang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api. Dan berikut laporan reporter Irfan Hardiansyah dari stasiun Pasar Senen. Memasuki arus balik libur tahun baru 2025 di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat diramaikan oleh sejumlah penumpang yang kembali ke Jakarta maupun yang hendak meninggalkan Jakarta. Dan sebelumnya Kepala Humas dari PT KAI Daob 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko menyampaikan bahwa untuk puncak arus balik di wilayah Daob 1 Jakarta ini terjadi pada tanggal 2 Januari 2025, di mana dengan total jumlah penumpang mencapai 43.957 penumpang. Sementara itu untuk kedatangan penumpang pada hari ini mencapai lebih dari 37.000 penumpang dan angka ini diprediksi masih akan bisa berubah. Dan kedatangan di wilayah Daob 1 Jakarta ini masih didominasi oleh penumpang yang berasal dari Yogyakarta, kemudian juga Surabaya, Semarang, dan Bandung. Dan animo masyarakat untuk menggunakan kereta api jarak jauh ini masih terlihat tinggi, di mana untuk keberangkatan ataupun penumpang yang akan melakukan keberangkatan pada hari ini mencapai lebih dari 27.000 penumpang dengan rincian yang berangkat dari stasiun Gambir ini mencapai lebih dari 9.000 penumpang. Sementara itu untuk di stasiun Senen Jakarta ini tentunya tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan oleh pihak PT KAI. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Leman, iNews melaporkan. 3 hari setelah tahun baru, bahan pangan mengalami kenaikan harga terutama cabai. Hal tersebut terjadi karena tingginya permintaan konsumen saat libur Natal dan Tahun Baru. Dan juga dikarenakan musim penghujan bulan Desember lalu. Dan berikut laporan reporter Aulina dan juru kamera Pandu Priyo dari Pasar Kemayoran, Jakarta.
Ya pemirsa, memasuki awal tahun baru 2025, beberapa bahan pokok ini mengalami fluktuasi atau kenaikan harga. Salah satu contohnya ada di Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat, dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, yakni ada di cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau ini awalnya berada di kisaran harga sekitar Rp30-Rp35.000 saja, namun saat ini cabai rawit hijau berada di kisaran Rp70.000 per kilonya. Cabai keriting merah juga yang bisa saya tunjukkan pada Anda, ini juga mengalami kenaikan harga yang awalnya sama di kisaran 30 sampai dengan Rp35.000, sampai saat ini ada di kisaran Rp55.000. Sempat terjadi lonjakan harga di kisaran Rp65.000. Dan untuk cabai rawit yang kecil ini juga mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi dibandingkan beberapa jenis cabai lainnya, yakni di harga Rp90.000 per kilogramnya. Dan juga pemirsa, untuk beberapa sayur mayur lainnya di Pasar Kemayoran, Jakarta juga mengalami kenaikan, seperti engkol yang katanya mengalami kenaikan Rp10.000. Namun berdasarkan data dari Badan Pangan Indonesia menyebutkan bahwa yang mengalami kenaikan ini ada 2 jenis, di mana kenaikan untuk cabai keriting ini sekitar 3% dan untuk cabai rawit merah ini sekitar 4%. Dan sebetulnya hal apa yang menyebabkan beberapa bahan pokok ini mengalami kenaikan? Yang pertama diakibatkan musim. Nah, di Pasar Kemayoran ini beberapa bahan pokok mengalami kenaikan karena musim penghujan pada bulan Desember lalu yang mengakibatkan banjir dan membuat beberapa cabai ini mengalami gagal panen. Banyak permintaan konsumen untuk pembelian bahan pokok ini mengakibatkan jadinya stabilitas harga dari pemerintah ini mengalami kenaikan harga. Dan dipastikan harga ini juga akan terus meningkat sampai bulan puasa nanti. Dari Jakarta, Aulina Iyasya dan Pandu Priyo Aji, iNews melapor. Pemirsa, maraknya kejadian kecelakaan pesawat di negara lain membuat Menteri BUMN Erick Thohir memanggil operator maskapai penerbangan plat merah. Pertemuan membahas kesiapan pesawat, perawatan hingga upaya pencegahan kecelakaan penerbangan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memanggil operator maskapai penerbangan plat merah, yakni Garuda Indonesia, Citylink, dan Pelita Air. Pemanggilan dilakukan guna melakukan pembahasan pencegahan kejadian yang serupa di negara lain dalam dunia penerbangan beberapa pekan ini. Pemerintah meminta maskapai Garuda Indonesia, Citylink, Pelita Air, serta pengelola bandara dan Airnav harus dapat melakukan review kondisi pesawatnya, serta juga mengecek kesehatan aircrew yang bertugas. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan keamanan dan kenyamanan dalam dunia penerbangan tetap terjaga dengan baik. 10 hari terakhir ini banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat terbang yang bahkan korbannya sangat tinggi seperti yang ada di Korea kemarin. Memastikan bagaimana kondisi pesawat-pesawat terbang yang dimiliki masing-masing maskapai ini supaya benar-benar kita jaga. Pemirsa dan juga Angel, ini ada informasi tentang liburan. Siapa tahu ini masih akan berlibur bersama keluarga ya. Betul. Nah, di Jakarta ini jika menghabiskan liburan, Anda bisa menjelajah pengetahuan sejarah di museum. Ya, seperti salah satu museum di Jakarta yang memiliki koleksi fosil Pithecanthropus erectus. Ya pemirsa, sudah 130 tahun lamanya rangka manusia purba yaitu Pithecanthropus erectus ditemukan. Nah, Museum Nasional Indonesia membuka ruang bagi masyarakat untuk mengenal fosil dan juga artefak purba. Menjelajah sejarah peradaban manusia bisa menjadi alternatif menghabiskan waktu libur tahun baru bersama keluarga. Seperti di Museum Nasional Indonesia, sebuah pameran bertema Indonesia The Oldest Civilization on Earth menyuguhkan pengalaman baru mempelajari kehidupan awal peradaban purba. Pameran ini menampilkan beragam fosil dan artefak dari berbagai museum, seperti Museum Geologi Bandung, Museum Bumiayu Tonjong, Museum Sangiran, dan lainnya. Di sini, pengunjung bisa menikmati koleksi yang belum pernah ditunjukkan, yaitu koleksi fosil tengkorak Homo erectus bojong, kranium Homo erectus S17, dan kranium Homo erectus. Menurut saya di sini sih lumayan lengkap dan juga kayak masih banyak, ada yang dari hologram, terus juga ada kayak tayangan layarnya juga. Saya juga baru pertama kali mengunjung pameran ini gitu kan.
Dan saya masuk tuh ini sangat bagus. Jadi kita yang kan kadang ada yang materi kita yang belum tahu gitu, jadi tahu. Masing-masing koleksi memiliki makna yang berkesan tentang peran Indonesia sebagai pusat evolusi dan peradaban manusia. Tentu menjadikan liburan seru dan penuh wawasan. Artefak-artefak ini dalam rangka untuk membuat pengetahuan tentang sejarah atau prasejarah di masa lalu itu menjadi utuh gitu ya. Tapi tentu yang ada dulu yang kita harus rawat, kita teliti, kita riset, kita kaji dalam rangka untuk membuat satu literasi dan edukasi yang kuat tentang masa-masa prasejarah di Tanah Jawa. Selain menampilkan koleksi bersejarah, museum juga memiliki berbagai aktivitas menarik seperti berdialog dengan arkeolog serta aktivitas interaktif bersama anak-anak. Dengan tema Indonesia The Oldest Civilization on Earth, pameran ini mengajak kita semua untuk menghargai dan mempromosikan warisan budaya Indonesia agar terus dilestarikan. Nah, jika Anda tertarik untuk datang langsung menikmati dan melihat secara langsung pameran ini, Anda dapat langsung datang ke Museum Nasional Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dimas Winardi, Indra Okta, Anies melaporkan. 5 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Petogokan 1, Gandaria Utara, Jakarta Selatan hangus terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun demikian sempat terjadi ledakan sebanyak 7 kali. Kobaran api membumbung tinggi, menghanguskan rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Petogokan 1, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Api diduga pertama kali berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga dan akhirnya merambat ke rumah lainnya. Sempat terjadi ledakan sebanyak 7 kali. Diketahui sebanyak 5 rumah hangus terbakar dalam peristiwa ini. Yang kebakar apa nih, rumah apa? Rumah. Berapa rumah Bang yang terlihat yang Abang lihat? Yang kena ini kurang lebih ada 3. Berhenti aja sini Bang. Ya. Ada 4 total, yang belakang 5. Kurang lebih 5 Bang ya. Sempat ada ledakan-ledakan di sini? Ada. Dari satu rumah pertama kebakaran. Terus lanjut ke rumah kedua, rumah 3. Berapa kali ledakan Bang? Ada 7. 7 kali ledakan Bang ya? 9 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Belum diketahui penyebab pasti peristiwa kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas News pagi akhir pekan hari ini. Dan juga pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Ya, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama Bremana Tenaya. Saya Megelatu dan saya Angelika Deva mundur diri. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.